Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami melalui presentasi sebagai berikut. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Kuku Indra Wijaya dengan NPM 1910104142, Lilis Lestia Ningrum dengan NPM 1910104130, Didi Permadi, Ari Saputra dengan NPM 1910104133, Widiatul Mas Amah dengan NPM 1910104140, dan Fitriani Susi Wulandari dengan NPM 1910104134. Topik presentasi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama, urutan penelitian, yang kedua, munculnya topik penelitian, yang ketiga, kerangka konseptual, yang keempat, struktur DNA, pengembangan teori baru, yang kelima, masalah Bradman, pengembangan strategi baru, yang keenam, masalah garis bujur, implementasi solusi, dan yang ketujuh, akuntansi manajemen strategis. Kemudian yang kelima, kumpulkan informasi. Pengumpulan data dapat dilanjutkan dengan aman hanya jika kita mengenali dengan tepat apa yang ingin kita ketahui dan untuk tujuan apa. Yang keenam, analisis data. Metode analisis data dan persyaratan perangkat lunak harus terlihat pada awal proses penelitian. Kemudian yang terakhir ada temuan saat ini. Temuan awal biasanya akan dipresentasikan pada lokakarya dan seminar universitas, dan kemudian pada konferensi spesialis. Urutan penelitian. Menurut Howard dan Sharp tahun 1983, urutan penelitian sebagai serangkaian tahapan yang diharapkan akan berkembang melalui sebagian besar bentuk penelitian akuntansi, sementara bergerak dari ide asli bahkan publikasi akhir. Yang pertama ada identifikasi area yang luas. Persempit fokus dari akuntansi secara umum menjadi aliran yang terkait dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, pendidikan akuntansi, atau sistem informasi akuntansi. Yang kedua, pilih topik. Spesifikasi subbidang untuk memberikan fokus yang lebih ketat dan subbidang yang kapasitas pengawasannya tersedia, tetapi subbidang yang dapat dimodifikasi sesuai perkembangan yang selanjutnya. Yang ketiga, putuskan pendekatan. Pemikiran awal mengenai pendekatan yang akan diadopsi akan berkisar pada sumber daya yang tersedia dan khususnya akses ke sumber data yang diperlukan. Yang keempat, merumuskan rencana. Tonggak dan target harus ditetapkan sejak awal sehingga jelas bagaimana penelitian akan berkembang selama periode yang diperpanjang. Hal ini sangat penting bagi peneliti paruh waktu yang mungkin mempertimbangkan studi selama 6 atau 7 tahun. Munculnya topik penelitian. Kita harus memulai dengan memilih topik penelitian yang menarik bagi peneliti atau supervisor atau yang peneliti sukai, di mana proyek berkontribusi pada kualifikasi doktoral. Topik harus dapat membangkitkan antusiasme pada penelitian awal, karena jika tidak, peneliti tidak mungkin bertahan selama periode studi yang berkepanjangan, di mana motivasi akan berkurang. Adapun sumber-sumber topik secara umum yaitu masalah di tempat kerja dengan implikasi yang berpotensi lebih luas, masalah atau aplikasi yang terlihat di koran atau televisi, presentasi konferensi yang mengungkapkan arah yang sedang dieksplorasi oleh orang lain, kertas kerja dan tesis yang telah diselesaikan di tempat lain yang isinya biasanya paling sedikit 2 tahun dari publikasi. Buku teks khususnya di bidang yang berhubungan dengan manajemen yang merupakan sumber konstan dari teori yang belum teruji. Review artikel, analisis literatur di area tertentu untuk mengungkapkan batas-batas pengetahuan saat ini dan agenda penelitian potensial. Tinjauan monografi, dan yang terakhir ada artikel jurnal yang dirujuk, terutama bagian akhir, mengungkapkan kekurangan dalam penelitian yang ada, kesenjangan dalam pengetahuan, dan peluang penelitian. Menurut pendapat Gill dan Johnson tahun 1997 sampai 2002, bahwa dalam pemilihan topik bisa beresiko jika diserahkan sepenuhnya di tangan kandidat. Topik yang dipilih mungkin terbukti terlalu kecil, terlalu besar, atau tidak sama sekali layak dalam kerangka waktu, atau terutama untuk studi longitudinal. Mungkin diperlukan adanya trade-off antara kepemilikan atau komitmen yang terkait dengan topik yang dipilih siswa,
dan kepraktisan atau ketepatan waktu yang diharapkan dari preferensi yang diarahkan oleh supervisor. Untuk subbab yang ketiga, yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual dari penelitian bertujuan untuk memperjelas hubungan penting, kebutuhan untuk mendukung teori, variabel penjelas, dan intervensi serta demonstrasi sebab akibat. Pendekatan kerangka konseptual yaitu ada dua. Yang pertama, pendekatan induktif, yaitu teori baru dikembangkan atas dasar pengamatan baru yang paling umum terjadi. Yang kedua yaitu pendekatan deduktif, teori yang memberikan dasar untuk pengujian pengamatan empiris, dan pendekatan deduktif juga cocok dalam lingkungan yang sangat struktur, yang melibatkan pengujian empiris, model teoritis, sehingga keandalannya bergantung pada integritas metode kuantitatif dan statistik. Selanjutnya yaitu skema konseptual dasar. Skema konseptual dasar pada gambar 2.6 menyediakan alat yang ampuh untuk pemeriksaan hubungan sebab akibat dalam lingkungan positif, dengan menetapkan variabel-variabel utama yang menarik dan faktor-faktor lain yang berpotensi berpengaruh, dan kita dapat membentuk kesan yang lebih baik tentang luasnya masalah. Untuk selanjutnya yaitu masalah serius dalam mendefinisikan dan mengukur variabel dependen dan independen, dan dalam mengendalikan variabel berpengaruh. Pada gambar di atas, gambar 2.7 tidak dapat diukur secara langsung, melainkan literatur akan membantu dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang berkontribusi pada penciptaan konsep. Proses ini memungkinkan identifikasi variabel yang dapat diukur secara langsung dan digunakan sebagai proksi untuk masalah pengukuran ini. Jauh dari pengaturan yang memuaskan, tetapi mungkin yang terbaik yang bisa dilakukan jika penyelidikan hubungan ini dilanjutkan. Untuk subbab yang keempat, yaitu struktur DNA, pengembangan teori baru. Pengembangan teori baru di dalam lingkungan kimia dan struktur DNA. James D. Whitson, 1968, memberikan deskripsi mengenai proses penuaan dalam penelitian ilmiah. Proses yang menarik dalam penelitian ilmiah, pengembangan teori, dan pemodelan konseptual. Whitson dan Crick menyelidiki faktor penyebab keberhasilan dalam pengembangan model teoritis baru, yang mempunyai implikasi untuk semua penelitian dengan mengembangkan model sesuai dengan bukti yang tersedia dan menunggu konfirmasi diterima atau tidaknya kerangka kerja mereka dari temuan empiris orang lain. Bagi peneliti, implikasi yang lebih umum adalah kewaspadaan yang konstan dan sikap mempertanyakan terhadap karya orang lain dan publikasi yang ada. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah masalah Bradman, yaitu pengembangan strategi baru. Masalah ini dimulai dari pertandingan uji coba olahraga kriket tahun 1930-an di Australia yang didominasi oleh salah satu individu bernama Donald Bradman. Ia berhasil mencapai rekor 974 run dengan rata-rata 139,14 per babak dan mencatat skor terpisah sebesar 334, 254, dan 232. Bradman adalah sebuah fenomena yang mungkin beberapa orang akan mengatakan aneh dan membatasi dominasinya menjadi pertanyaan mendesak bagi Kapten Inggris berturut-turut. The Bradman Problems dirinci oleh Lawrence Lekusne dalam bukunya The Bodyline Controversy tahun 1983 dan menyajikan pertanyaan penelitian yang menarik, menyelidiki sejumlah alternatif yang mungkin memberikan solusi yang berhasil. Poin pertama yaitu mengubah kondisi bermain. Di saat gawang terbuka dan terkena elemen setelah permainan dimulai dan bisa menjadi tidak dapat dimainkan karena hujan dan saat matahari yang terik mengeringkan lapangan basah. Dikarenakan area tanah sekitar wicket atau gawang menjadi basah dan tidak memungkinkan bola memantul dengan baik. Sticky wicket menjadi solusi yang mungkin untuk masalah ini karena Bradman sama sekali tidak produktif di wickets
yang buruk seperti banyak orang sejamannya. Sticky wicket ini sendiri adalah fenomena yang dapat dipahami dengan baik dan melibatkan beberapa tahapan. Hujan membuat lapangan sangat lembut dan tidak berguna untuk bowler. Sticky wicket tidak pernah terjadi di kondisi default. Pemain dan jurnalis terkadang memberi kesan bahwa memukul selalu sulit, tetapi hal ini hanya terjadi setelah hujan turun. Namun, itu adalah salah satu syarat untuk menghasilkan sticky wicket. Untuk bowler yang lebih cepat, gawang yang lengket berarti kelambanan karena kondisi licin membuat tidak mungkin bagi seorang bowler untuk berlari dengan kecepatan tinggi untuk mengirimkan bola. Sedangkan untuk bowler yang lambat, gawang lengket menawarkan kompensasi untuk hari kerja keras di permukaan yang tidak membantu, tetapi masih merupakan sebuah tantangan karena akurasi sangat penting apabila kondisinya akan dieksploitasi. Bola cenderung mati setelah dilempar dan tidak ada yang bisa membalikkan bola di permukaan yang basah. Bergantung pada seberapa basahnya lapangan, bola mungkin perlahan keluar dari lapangan, sehingga sulit untuk mengatur waktu tembakan. Momen yang tepat datang ketika lapangan mulai mengering, dan jika mengering secara perlahan, batter atau pemukul bisa bertahan tanpa terlalu banyak kesulitan. Namun saat lapangan mengering dengan cepat, sebuah masalah muncul, yaitu keadaan terburuk untuk pukulan adalah ketika hujan diikuti oleh terik matahari. Saat itulah kondisi dianggap lengket. Intinya sticky wicket adalah sebuah kondisi yang dapat dimanfaatkan di momen tertentu. Poin yang kedua adalah mengubah aturan main. Aturan leg before wicket, atau bisa disingkat sebagai LBW, yaitu salah satu aturan yang dapat mengeluarkan seseorang pemukul dalam olahraga kriket. Aturan ini mempersulit batsman dan bowler, yang dimana setelah banding oleh pihak lapangan, wasit memerintahkan pemukul keluar LBW jika bola akan mengenai gawang, tetapi malah dicegah oleh bagian tubuh pemukul manapun. Hal ini membuat Donald Bradman merekomendasikan perubahan undang-undang LBW untuk menciptakan permainan yang lebih menarik. Perubahan tersebut meliputi pengurangan ukuran bola pada tahun 1927 dan peningkatan ukuran stump pada tahun 1931. Yang kemudian pada tahun 1935 sebuah hukum eksperimental diperkenalkan. Hukum tersebut menyebut bahwa pemukul dapat dikeluarkan karena LBW, bahkan jika bola kriket dilempar keluar garis off stump. Tokoh Wisden menilai eksperimen itu sukses dan beberapa penantang berubah pikiran dan di akhir musim dan pemukul kriket mulai beradaptasi dengan hal tersebut. Poin yang ketiga yaitu mengganti bowling. Bowling adalah tindakan mendorong bola ke arah gawang yang dipertahankan oleh pemukul. Bowler sering berusaha untuk membatasi batsman dengan bowling di luar tunggul kaki. Oleh karena itu, bowler yang akurat dapat menekan tingkat skor dengan menjaga batsman untuk menangkis tunggal busur penjaga gawang di kaki persegi yang mengakibatkan permainan menjadi lambat. Tetapi Bradman menggunakan kelincahan, refleks cepat, dan gerak kaki yang gesit untuk bergerak ke kaki di luar garis bola sehingga memberi dirinya luang untuk memukul melalui lapangan offside. Poin yang keempat, mengubah penempatan bidang. Dikarenakan penempatan fieldman di kedua sisi gawang yang menimbulkan banyak celah di lapangan dan menjadikan bowler yang tidak akurat memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Kemudian area diubah dengan mendapatkan semua fielder di ruang tertutup dan memberikan bowler garis yang panjang dan memaksa batsman untuk memainkan bola di sana. Yang kemudian batsman sekarang memiliki offside yang kosong untuk ditembus oleh tembakan inventif dan tidak ortodoks. Poin yang kelima, memperkenalkan serangan bodyline. Teknik ini melibatkan lemparan pendek di tunggul kaki atau tepat di luarnya, sehingga ketika bola memantul, maka bola akan mengarah ke tubuh pemukul yang berdiri dengan posisi pukulan ortodoks. Namun resiko cedera tubuh pada batsman dari solusi bodyline ini sangat tinggi, dan pengenalannya terlihat tidak sopan dan bertentangan dengan permainan. Keberhasilan solusi bodyline menghasilkan perubahan yang lebih lanjut pada aturan permainan. Hal yang dapat dipetik dari masalah Bradman ini adalah mungkin ada keadaan hukum, moral, etika, atau profesionalitas yang mencegah baik pelaksanaan penelitian atau pelaksanaan rekomendasi dari temuan penelitian. Hal tersebut sama seperti masalah Bradman ketika ia bertanding uji coba olahraga kriket. Ia menemukan solusi untuk tiap masalah tersebut untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti halnya pada Bradman adalah tokoh yang banyak mengubah hal tentang dunia kriket. Seperti pada poin 1 disebutkan, Bradman mengubah kondisi bermain dengan memanfaatkan kondisi tersebut untuk dapat mencetak kemenangan. Di poin kedua yang menjelaskan bahwa Bradman merekomendasikan peraturan yang awalnya menyulitkan bowler dan batsman yang kemudian diubah menjadi sebuah aturan yang menciptakan permainan yang lebih menarik. Yang poin ketiga, Bradman menemukan cara sendiri untuk memukul bola dengan ruang yang sangat baik. Poin keempat menjelaskan bahwa Bradman menciptakan ruang yang lebih baik untuk
bowler dan batsman serta fieldman untuk masing-masing dari mereka melaksanakan tugasnya masing-masing. Kemudian poin yang terakhir, yang menjelaskan tentang strategi yang dilakukan oleh Bradman sendiri dengan resiko yang tinggi, namun ia berhasil menggunakan strategi tersebut untuk meraih skor yang cukup tinggi. Masalah bujur menerapkan solusi. Pengukuran bujur di laut memerlukan pengukuran yang akurat, baik waktu di lokasi saat ini maupun di Meridian Greenwich atau titik dasar serupa lainnya. Perbedaan waktu memungkinkan perhitungan pemisahan geografis karena revolusi 24 jam bumi merupakan putaran 360 derajat, sehingga perbedaan waktu 1 jam merupakan 15 derajat bujur, di mana 1 derajat bujur setara dengan 68 mil di Khatulistiwa. Pengukuran waktu lokal tidak menjadi masalah terutama selama jam-jam siang hari, tetapi tanpa adanya penunjuk waktu yang akurat, pengetahuan tentang waktu yang sesuai di titik dasar tetap menjadi masalah yang cukup besar. Berikut beberapa metode yang sering digunakan. Yang pertama, metode yang ada. Ini sebagian besar terbatas pada pendekatan perhitungan mati dan metode kompas. Perhitungan mati membutuhkan perkiraan kecepatan kapal yang harus dibuat, bersamaan dengan perhitungan pengaruh kecepatan dan arus angin. Keberhasilannya bergantung pada keahlian berlayar yang baik, peta yang andal, dan keberuntungan. Kemudian yang kedua yaitu data gerhana. Gerhana sonar dan bulan memberikan peluang jika diketahui kapan mereka diharapkan diamati di lokasi lain, tetapi kejadian seperti itu terlalu jarang untuk memberikan bantuan navigasi yang realistis. Kemudian yang ketiga yaitu metode jarak bulan, melibatkan pengukuran jarak antara bulan dan matahari di siang hari dan antara bulan dan bintang di malam hari. Metode seperti ini membutuhkan data rinci tentang jarak bulan dan posisi masing-masing bintang sehingga hilangnya bintang tertentu di belakang bulan dapat diprediksi. Metode penelitian akuntansi yaitu proses penelitian tidak sederhana, sistematis, dan tidak bersih dalam kasus apapun. Apa yang umum di seluruh adalah peran penting yang dimainkan oleh teori dan validitas. Teori yang baik menghasilkan temuan yang baik dan yang kami dapat mengevaluasi baik reliabilitas maupun validitas temuan ini melalui referensi eksternal. Selanjutnya yaitu akuntansi manajemen strategis adalah sebagian perubahan manajemen relevansi dan kemampuannya untuk mencerminkan kompleksitas lingkungan perusahaan. Kebutuhan akan perubahan manajemen sistem penetapan biaya yang lebih baik yang secara optimal dapat mencerminkan gambaran lengkap mendesak, dan oleh karena itu praktik manajemen baru diharapkan muncul. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkenalkan praktik akuntansi manajemen strategis yang inovatif, seperti target costing, yang berada dalam fase dengan laju perubahan di berbagai industri untuk memperkuat perubahan manajemen yang berkembang dalam studi difusi inovasi akuntansi manajemen dengan fokus pada pengembangan pasar. Bahkan sebagian besar studi tentang implementasi TC khususnya telah dilakukan di negara-negara barat dan negara maju, termasuk Australia dan Indonesia. Akuntansi manajemen strategis bermanfaat jika mampu berperan dalam membantu manajemen memprediksi konsekuensi perubahan yang mungkin terjadi atas berbagai alternatif tindakan pada berbagai fungsi manajemen seperti perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen strategi berperan dalam meningkatkan kemampuan manajer memahami keadaan lingkungan yang sebenarnya dan mampu mengidentifikasikan aktivitas yang relevan dalam lingkungan tersebut. Berikut adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.